Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi terkait dengan evaluasi kinerja bangunan dengan menggunakan perangkat simulasi. Dalam hari ini kita akan menguji terkait dengan pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan di dalam sebuah bangunan dengan menggunakan perangkat simulasi yaitu Dialog Evo 10. Harapannya dengan teman-teman mempelajari simulasi ini nanti akan membantu proses teman-teman di dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan topik yang sudah teman-teman ambil semuanya. Akan tetapi sebelum kita mulai belajar bagaimana mengoperasionalkan simulasi ini dengan menggunakan Dialog Evo 10, mungkin saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana pentingnya kita untuk belajar terkait dengan simulasi pencahayaan dan juga pencahayaan buatan di dalam sebuah bangunan, kaitannya dengan kebutuhan pada perangkat penilaian bangunan hijau. Kita coba melihat mengapa sih kita perlu belajar ini. Jadi kita tidak hanya menilai dari mengapa kita perlu belajar simulasi ini dikaitkan dengan topik penelitian, tetapi juga bagaimana manfaat dari belajar simulasi ini dikaitkan dengan isu-isu yang lebih global. Dalam hal ini kita kaitkan dengan kebutuhan untuk penilaian bangunan hijau. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa hampir semua negara di dunia ini semua mempunyai perangkat penilaian untuk bangunan hijau. Jadi dimulai dari Amerika, di sana ada LED, dan juga di negara kita sendiri, kalau kita lihat sekarang kita sudah mempunyai perangkat penilaian yaitu Greenship untuk penilaian bangunan hijau. Kita mungkin melihat dari cakupan yang lebih meso begitu, kita melihat Indonesia dan juga negara-negara sekitar yang ada di Indonesia. Di negara kita sendiri untuk perangkat penilaian bangunan hijau sekarang kita menggunakan yang disebut dengan Greenship. Sedangkan di Singapura menggunakan Green Mark sebagai perangkat penilaian untuk bangunan hijau. Sedangkan kalau di Malaysia sekarang menggunakan Green Building Index sebagai perangkat penilaian untuk menilai kinerja bangunan apakah dia masuk di dalam kategori green building atau tidak. Kita melihat di Indonesia ada beberapa hal yang dikategorikan untuk menilai apakah sebuah bangunan itu bisa masuk di dalam kategori Greenship atau tidak. Yang dinilai bisa berupa bangunan baru atau new building, atau juga existing building atau bangunan-bangunan yang sudah ada. Ini juga bisa dinilaikan dengan perangkat penilaian Greenship, apakah dia masuk klarifikasi bangunan hijau atau tidak. Selain itu sekarang juga Greenship sudah berkembang untuk terkait dengan interior space, lalu dikaitkan juga dengan Greenship Home. Ini adalah perangkat penilaian untuk melihat bangunan hijau dalam skala rumah. Yang berikutnya adalah sekarang juga sudah dikembangkan bagaimana perangkat penilaian untuk Greenship dalam cakupan kawasan. Jadi kalau kita melihat penilaian bangunan hijau itu tidak hanya dikaitkan dengan bangunan baru, akan tetapi juga dikaitkan juga bisa melihat Greenship ini untuk menilai bangunan-bangunan yang sudah ada. Greenship ini juga bisa dinilai untuk menilai kualitas interior sebuah ruangan dalam skala yang lebih kecil, lalu dikaitkan juga dengan untuk menilai kualitas sebuah rumah, apakah dia masuk dalam kategori green building atau tidak, ataupun dalam cakupan yang lebih luas yaitu dikaitkan dengan Greenship neighborhood. Lalu sebenarnya apa saja sih yang dinilai oleh masing-masing perangkat penilaian ini? Kita mencoba membandingkan apakah faktor apa saja atau kategori apa saja yang dilihat di dalam perangkat penilaian Greenship, kategori apa saja yang dilihat dalam kategori Green Mark punya Singapura, dan juga kategori apa saja yang dilihat dalam perangkat penilaian Green Building Index di Malaysia. Kalau kita melihat sebenarnya ada beberapa hal, kita mungkin mencermati dulu dari Greenship yang ada di Indonesia. Apa saja sih kategori-kategori yang dinilai untuk menyatakan, untuk menilai bahwa sebuah bangunan itu sebenarnya masuk di dalam kategori green building atau tidak. Yang pertama dinilai adalah terkait dengan kategori ketepatan guna lahan. Yang kedua dinilai dari kategori efisiensi penggunaan energi dan juga konservasi energi. Yang berikutnya dinilai dari kategori konservasi air. Yang berikutnya nomor 4 dinilai dari kategori
terkait dengan siklus material dan juga ketersediaan material. Lalu yang nomor 5 dikaitkan dengan kualitas kenyamanan dan juga kesehatan di dalam ruang-ruang indoor. Lalu yang terakhir nomor 6 ini dikaitkan dengan manajemen bangunan dan juga lingkungan. Jadi kira-kira 6 hal ini yang menjadi kategori greenship untuk menilai apakah sebuah bangunan itu layak atau masuk tersertifikasi greenship. Tidak hanya seperti yang tadi disampaikan, tidak hanya untuk bangunan baru, akan juga bisa juga dinilai untuk bangunan-bangunan existing yang sudah ada, bisa juga dalam skala yang lebih kecil, yaitu dinilai untuk rumah ataupun interior, ataupun dalam skala yang lebih luas, yaitu terkait dengan kawasan. Lalu apa saja kalau kita melihat perangkat penilaian yang lain seperti di Green Mark Singapura ataupun di Green Building Index, kategori apa saja yang dilihat di dalam masing-masing rating tool? Ada beberapa hal yang sama dan juga ada juga yang berbeda. Kalau kita melihat bandingkan greenship dengan Green Building Index yang ada di Malaysia, memang ada beberapa hal yang sama terkait dengan energi dan lain sebagainya. Di sini juga kita menunjukkan warna-warni menunjukkan faktor prioritas apa saja atau persentase yang terbesar apa saja yang menjadi penilai di dalam perangkat penilaian bangunan hijau ini. Kalau kita melihat yang warna merah ini adalah kategori yang mempunyai persentase paling besar ketika menilai sebuah bangunan hijau. Kalau kita melihat untuk greenship sendiri yang ada di Indonesia, untuk menilai apakah bangunan itu masuk di dalam kategori bangunan hijau atau tidak, yang paling besar dinilai adalah terkait dengan efisiensi dan konservasi energi. Itu sebesar 25,74%. Yang kedua dinilai dari konservasi air, bagaimana sebuah bangunan itu konserv terhadap sebuah air, itu menjadi faktor kedua terbesar. Lalu yang terakhir adalah bagaimana tepat guna lahan itu menjadi persentase ketiga terbesar ketika kita ingin melihat apakah bangunan itu masuk di dalam kategori greenship atau tidak. Jadi kira-kira ini 6 hal yang menjadi poin kategori di dalam greenship dalam melihat apakah sebuah bangunan itu masuk di dalam kategori bangunan hijau atau tidak. Lalu kita lihat sebenarnya kita breakdown lagi dari 6 kategori ini, kira-kira masing-masing kategori itu terdiri dari berapa subkategori atau kriteria yang menyusun di kategori tersebut. Kalau kita lihat memang cukup banyak, kita lihat misalnya faktor yang pertama terkait dengan kategori tepat guna lahan saja, di sana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Dari kategori yang kedua terkait dengan efisiensi dan konservasi energi juga terdiri dari beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan juga kategori-kategori yang lain. Pertanyaannya adalah di manakah posisi perhitungan terkait dengan pencahayaan di dalam bangunan di dalam perangkat penilaian greenship. Jadi mengapa kita perlu mempelajari ini, kira-kira posisinya ada di mana dikaitkan dengan greenship ini. Kalau kita melihat sebenarnya posisi untuk perhitungan cahaya itu terdapat di 2 kategori. Yang pertama adalah di dalam kategori efisiensi dan konservasi energi. Yang kedua, penilaian pencahayaan juga digunakan ketika kita menilai terkait dengan kategori kesehatan dan kenyamanan di dalam ruang atau indoor health and comfort. Jadi kalau kita lihat lebih spesifik lagi di bagian efisiensi dan konservasi energi, simulasi terkait dengan pencahayaan ini akan kita lakukan ketika kita melihat di dalam kriteria langkah-langkah penghematan energi. Jadi di masing-masing kriteria ini yang akan menggunakan perhitungan untuk pencahayaan adalah ketika kita masuk di dalam kriteria langkah penghematan energi. Yang kedua adalah perhitungan terkait dengan sistem pencahayaan akan kita temui juga ketika kita harus menghitung terkait dengan pencahayaan alami. Ini masuk di dalam kriteria EEC 1 dan juga EEC 2. Di sisi yang lain, perhitungan terkait dengan pencahayaan itu akan diminta ketika kita membuktikan terkait dengan kenyamanan visual atau IHC 5 ini. Jadi kita melihat bagaimana posisi simulasi untuk pencahayaan ini di dalam
kategori dan juga kriteria untuk bangunan hijau atau green chip ini, dia kira-kira berarti berada di dalam 3 kriteria. 3 kriteria ini membutuhkan simulasi untuk pencahayaan, entah itu pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan, yaitu di dalam kriteria langkah penghematan energi. Yang kedua adalah ketika menghitung kriteria pencahayaan alami. Yang berikutnya adalah ketika kita diminta untuk menghitung terkait dengan kriteria kenyamanan visual. Kalau kita lihat memang cukup banyak kriteria yang harus dihitung di sana, dan ketika kita melihat sekilas, kalkulasi terkait dengan pencahayaan memang hanya ada di 3 kriteria. Akan tetapi kalkulasi terkait dengan pencahayaan ini, simulasi terkait dengan pencahayaan ini sangat penting karena dia terkait dengan efisiensi dan konservasi energi, di mana ini menjadi poin terbesar atau 25,7% ketika sebuah bangunan akan dinilaikan apakah dia masuk di dalam kategori bangunan hijau atau tidak. Bagian ini menunjukkan posisi di mana dialog dikaitkan dengan apa saja yang akan dinilai di dalam dialog ini, dikaitkan dengan kategori dan juga kriteria yang ada di dalam perangkat penilaian prinsip. Jadi kalau kita lihat, kita akan menggunakan dialog ini untuk menilai 2 hal. Yang pertama adalah terkait dengan daylight atau pencahayaan alami. Yang kedua adalah kita akan melihat dari sisi pencahayaan buatan. Untuk pencahayaan alami, apa saja kaitannya dengan perangkat penilaian prinsip? Jadi penilaian terhadap pencahayaan alami di dalam perangkat penilaian prinsip itu berada di dalam kategori EEC1 atau Efficiency, Energy, and Conservation nomor 1. Yang kedua adalah dikaitkan dengan EEC2, tadi terkait dengan natural lighting. Jadi kita perlu menghitung terkait dengan aspek pencahayaan alami. Kalau dikaitkan dengan perangkat penilaian prinsip, dia berada di kategori EEC1 dan juga EEC2. Kita kalau melihat EEC1 itu apa, EEC2 apa, kita bisa kembali ke slide sebelumnya tadi. EEC1 terkait dengan langkah penghematan energi, sedangkan EEC2 terkait dengan pencahayaan alami. Lalu dikaitkan dengan pencahayaan buatan, apa saja kaitannya dengan kategori dan juga kriteria di dalam perangkat penilaian prinsip. Pencahayaan alami ini perlu dihitung kaitannya dengan kategori EEC1. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan IHC5. IHC5 tadi terkait dengan kenyamanan visual. Lalu apa saja yang akan dihitung? Jadi untuk pencahayaan alami ini yang dihitung terkait dengan workshop untuk energi dan juga terkait dengan perhitungan tingkat pencahayaan alami yang ada di dalam sebuah ruangan atau bangunan tersebut. Jadi nanti di EC1 yang akan kita hitung adalah terkait dengan persentase daylight area, sedangkan untuk natural lighting kita akan melihat persentase natural lighting area. Detailnya seperti apa akan kita jelaskan di slide berikutnya. Sedangkan untuk pencahayaan buatan nanti akan dinilai 2 hal. Yang pertama yaitu terkait dengan light power density yang dihitung dalam satuan watt per meter persegi. Yang berikutnya adalah dikaitkan dengan tingkat pencahayaan atau lux level dalam satuan lux. Lebih detail terkait dengan bagaimana kebutuhan kita untuk melihat pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan itu dikaitkan dengan green chip rating tool, nanti kita lanjutkan di dalam slide berikutnya. Jadi ini kira-kira teman-teman skup simulasi yang akan kita hitung dengan menggunakan dialog. Jadi kita akan mensimulasikan 2 hal. Yang pertama adalah kita akan mensimulasikan terkait dengan pencahayaan alami atau daylight simulation. Yang kedua kita akan mensimulasikan juga terkait dengan pencahayaan buatan atau artificial lighting. Untuk daylight simulation harapannya nanti kita bisa mengetahui persentase daylight area di dalam sebuah ruangan. Jadi harapannya dengan menggunakan simulasi ini kita bisa melihat berapa persen kira-kira area yang tercukupi dengan pencahayaan alami dengan tingkat pencahayaan sesuai ketentuan untuk ruangan tersebut. Yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana level pencahayaan di dalam ruangan tersebut. Jadi yang pertama akan kita lihat adalah simulasi terkait dengan pencahayaan alami, dilihat dari 2 hal, yaitu berapa persen kira-kira dari sebuah luas ruangan itu yang tercukupi dengan menggunakan pencahayaan alami. Yang kedua adalah kita melihat sebenarnya berapa level pencahayaan yang ada di dalam ruangan tersebut. Itu adalah skup simulasi pertama yang akan kita hitung. Lalu berikutnya simulasi kedua yang akan kita hitung yaitu terkait dengan sistem pencahayaan buatan. Apa saja yang akan kita lihat untuk sistem pencahayaan
buatan ini kita akan melihat dari sisi light power density, jadi seberapa besar watt per meter persegi dari keberadaan lampu yang ada di dalam sebuah ruangan. Yang kedua adalah kita akan melihat juga terkait dengan sama dengan yang pertama, terkait dengan tingkat pencahayaan di dalam sebuah ruangan, kaitannya dengan pencahayaan buatan tersebut. Jadi ada dua hal yang akan kita simulasikan. Kita akan mensimulasikan pencahayaan alami. Yang berikutnya kita akan mensimulasikan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami yang akan kita lihat adalah berapa persen luas dari sebuah ruangan yang tercukupi dengan menggunakan pencahayaan alami sesuai dengan tingkat pencahayaan yang harus tercapai. Yang kedua adalah kita akan melihat sistem pencahayaan buatan dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah light power density. Ini untuk menunjukkan kira-kira apakah ada efisiensi energi di sana dengan layout lampu yang sudah ada ataupun yang karena kita evaluasi bangunan yang sudah ada. Kira-kira apakah dengan layout lampu yang ada sekarang itu, apakah itu sudah sesuai dengan kategori untuk efisiensi energi terkait dengan ini. Yang berikutnya kita juga akan melihat sistem pencahayaan di sebuah ruangan dengan menggunakan pencahayaan buatan ini apakah sudah sesuai atau. Jadi ini kalau kita lihat apa tadi yang kita diskusikan bahwa simulasi untuk pencahayaan alami kaitannya dengan kategori untuk EEC atau konservasi dan efisiensi energi ada dua hal tadi saya sampaikan, EC1 dan EC2. Sedangkan untuk pencahayaan buatan itu kaitannya dengan IHC5 dan juga terkait dengan EC1 juga. Lalu di mana posisi yang lebih detail lagi kita perlu menghitung. Ini kira-kira gambaran dari worksheet untuk perhitungan energi. Kita melihat bahwa untuk efisiensi energi di sana memang sudah disediakan. Kita perlu mengisi terkait dengan persentase daylight area dan juga kita perlu melihat terkait dengan lighting power density. Itu ada dua kolom yang perlu diisi. Ini mengapa kita harus belajar terkait dengan simulasi pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan, karena kita perlu mengisi ini. Pencahayaan alami kita digunakan untuk mengisi kolom ini, daylight persentase daylight area, sedangkan ini untuk menghitung kira-kira light power density di dalam sebuah ruangan seperti apa. Lalu ini adalah bagaimana cara kita menghitung persentase daylight area. Ini perlu kita pahami karena nanti hasil simulasi kita adalah contohnya seperti sebelah kanan ini. Nanti kita untuk mengisi kira-kira berapa persentase daylight area di dalam sebuah ruangan, kita bisa menggunakan rumus. Jadi jumlah lampu yang ada di dalam jangkauan 300 lux kita bagi dengan jumlah lampu total. Ini nanti mungkin lebih detail kita ketika menggunakan simulasi ideal look akan kita bahas, tapi intinya ini adalah rumus untuk menghitung persentase daylight area di dalam worksheet untuk kategori AC ini. Lalu yang berikutnya terkait dengan natural lighting di dalam EC2, di sana yang diminta adalah persentase natural lighting. Bedanya dengan yang sebelumnya ketika daylight area yang dihitung adalah jumlah lampu yang masuk di dalam jangkauan 300 lux dibandingkan dengan jumlah lampu total. Kalau kita menghitung natural lighting, kita membandingkan antara luas area yang masuk di dalam jangkauan daylight area atau di atas 300 lux dibandingkan dengan luas area keseluruhan. Jadi bedanya kalau persentase daylight yang dihitung adalah jumlah lampu yang masuk di dalam jangkauan 300 lux. 300 lux ini adalah kebutuhan tingkat pencahayaan sebuah ruangan. Lalu yang berikutnya dibandingkan dengan jumlah lampunya. Sedangkan di dalam persentase natural lighting yang dihitung bukan jumlah lampunya, tapi berapa persen luas area yang masuk di dalam jangkauan 300 lux dibandingkan dengan luas total keseluruhan. Lalu ketika kita melihat, jadi ini adalah terkait dengan visual comfort di hasil 5. Di sana sudah ada ketentuan bahwa contoh misal kita yang akan dievaluasi adalah bangunan kantor atau bangunan yang lain. Di sini semua sudah ada standarnya sesuai dengan SNI bahwa sebuah ruangan kerja adalah standarnya 350 lux, sedangkan ruang rapat dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu acuan kita apakah sebuah ruangan itu tingkat pencahayaannya sudah baik atau belum. Nanti parameternya kita menggunakan SNI ini. Lalu yang terakhir, tidak hanya
perangkat penilaian untuk green shift sekarang di beberapa daerah juga sudah mempunyai regulasi sendiri terkait dengan sistem pencahayaan ini. Jadi ini contohnya yang ada di Jakarta Green Building User Guide ini dari pemerintah Provinsi Jakarta sudah mengeluarkan buku terkait ini, bagaimana panduan untuk merencanakan sebuah lighting di dalam sebuah gedung. Ini juga bisa menjadi parameter kita ketika kita akan menilai apakah akan mengevaluasi apakah bangunan itu sudah sesuai standar atau belum. Ini bisa menjadi salah satu parameter. Di guide ini, di buku guide ini, di buku panduan ini sudah ditentukan bagaimana contoh terkait dengan lighting power density ini sudah disebutkan di sana. Untuk bangunan hunian itu berapa LPD-nya, light power density-nya dan lain sebagainya. Ini menjadi acuan nanti ketika kita mengevaluasi sebuah bangunan, apakah bangunan itu LPD-nya sudah sesuai standar atau belum, kita bisa melihat salah satu bisa mengacu ke buku panduan ini. Oke, kita akan lanjutkan terkait dengan teknis bagaimana operasional dari dialog ini untuk melihat dua hal sesuai dengan lingkup yang tadi saya sebutkan untuk menilai terkait dengan pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan. Pertama-tama kita import filenya, kita select import file. File yang diimport bisa dalam beberapa format, bisa AFC file, bisa JPEG, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mencoba import file dalam format DWG. Tinggal select filenya, kita select. Oke, tampilan pertama yang harus dicek adalah terkait dengan dimensi dari gambar tersebut. Kita pilih next dan juga lokasinya di sumbu X dan Y. Kita pencet next. Kita setting satuannya. Kali ini kita menggunakan milimeter. Nanti teman-teman bisa disesuaikan sesuai dengan gambar teman-teman semua. Kita select finish. Setelah itu kita coba cek dimensinya. Ini ada tape measure. Kita hitung. Oke, ini sudah benar 8 meter. Selanjutnya, sesudah gambar diimport, kita lanjut ke tab berikutnya. Di bawah ini ada tab tertulis dengan site. Nah, di sini kita bisa mendeskripsikan lokasinya ada di mana. Lalu yang penting di sini adalah kita juga menentukan posisi bangunan yang sedang kita evaluasi ini berada di mana. Di sini kita bisa pilih, tapi kalau yang di Indonesia yang saya lihat di sini cuma dari Jakarta, kita pilih menggunakan Jakarta, kan, tetapi untuk lokasi detailnya teman-teman bisa menyesuaikannya di sini. Jadi misal teman-teman sudah ada cek saja di Google Map lokasi bangunan yang teman-teman simulasikan, nanti teman-teman tinggal menulis longitude dan juga latitude-nya teman-teman tuliskan di sini. Otomatis dia akan sudah menyesuaikan dengan posisi bangunan sesuai dengan apa yang dituliskan di sini. Jangan lupa ketika kita di bagian site ini kita juga harus menentukan kira-kira bangunan kita arah utaranya sebelah mana. Kita pilih draw north draw. Nah, kebetulan bangunan yang kita simulasikan posisi utaranya pas di atas, kita tinggal pilih, kita gambarkan. Posisi panah utara ini perlu kita deskripsikan karena nanti kita akan mensimulasikan terkait dengan daylight dan juga natural lighting yang terkait dengan arah pergerakan matahari. Oleh karenanya kita perlu mendeskripsikan di manakah arah utara dari masa bangunan yang sedang kita simulasikan. Oke, di bagian tab site itu dua hal yang harus kita setting. Yang pertama terkait dengan draw dari arah panah untuk sisi utaranya sebelah mana. Yang lain adalah kita tentukan lokasi bangunan kita kira-kira berada di mana. Setelah itu kita mulai menggambarkan masa bangunannya. Ini untuk tampilannya, ini kita bisa pilih. Misal ini untuk terlihat 3 dimensi atau ini dari denah. Kita mau lihat front view atau side view, kita bisa select di sini. Kita sementara melihat dari atas. Selanjutnya kita pilih draw new building. Nah, ini kita
Lalu kita pilih titik-titik terluar dari masa bangunan tersebut. Kita klik. Setelah itu kita sambungkan, klik kanan, close polygon. Kita lihat di masa bangunannya sudah jadi. Kalau kita ingin menentukan ketinggian lantai ini, kita tinggal sesuaikan di sini. Misal kita tulis 3,5. Oke. Selanjutnya, karena ini kan ruangannya terlihat masih masif begitu, kita perlu mendeskripsikan ruang-ruang yang ada di masa bangunan ini. Kita selanjutnya pilih Draw New Indoor Contour. Lalu kita trace di dinding bagian dalam ruangan-ruangan yang ada di dalam masa bangunan ini. Close polygon. Ini ruangan pertama, ini ruangan yang kedua. Lalu ini ruangan yang ketiga, misal di area tangga kita sama, kita tinggal klik. Ya, kita bisa melihat wujudnya di ini sudah terdefinisi. Ada 1 ruangan, 2 ruangan, 3 ruangan. Kalau kita ingin menunjukkan nama ruangannya, bisa kita pilih di display option ini, kita pilih showroom destination. Nah, di sini sudah tertulis. Ini adalah ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3. Selanjutnya, kita memilih tab yang berikutnya terkait dengan kita menggambarkan sisi bukaan atau jendela di bagian tepi-tepi bangunannya. Kita pilih tab apertures ini, kita pilih. Nah, teman-teman sebenarnya bisa menggambarkan jendela sesuai dengan custom gitu, teman-teman bisa menggambarkan di sini, ataupun teman-teman menggunakan library yang sudah ada di dialog ini. Dalam simulasi ini saya mungkin akan mencoba menggunakan apa yang sudah ada. Saya pilih select. Teman-teman bisa memilih jendela-jendela yang sudah ada di sana. Saya akan menggunakan yang jendela yang standar ini. Setelah itu tinggal kita pilih, kita drag di mana lokasi dari jendela tersebut. Kita tinggal letakkan. Nah, sudah kelihatan. Untuk lebar jendela bisa disesuaikan di sisi bagian bawah, tinggal kita sesuaikan. Misal lebarnya adalah 60 cm, 0,6. Atau tingginya juga mungkin mau disesuaikan, misal 1,5 gitu. Bisa kita sesuaikan. Kita kalau ingin melihat, kita putar saja. Nah, sudah kelihatan. Misal ininya juga terlalu lebar, frame-nya misal 0,0, kita buat 75 cm begitu. Oke, ini posisi 1 jendela. Kalau kita ingin mengopi untuk jendela yang lain tinggal kita pilih aja, kita klik kanan, kita pilih copy, lalu kita letakkan mouse kita di tempat yang akan diletakkan jendela tersebut. Kita klik kanan, paste at mouse position. Nah, otomatis jendela itu posisinya akan menyesuaikan di mana letak mouse kita letakkan. Ini kita tinggal bisa geser-geser. Kita lakukan yang sama untuk jendela-jendela yang lain. Kita tinggal geser, misal paste at mouse position.
satu ruangan lagi akan saya beri jendela di area tangga misalnya. Oke, ini jendela sudah kita masukkan di dalam model kita. Mungkin kita akan memasukkan pintu gitu. Gambar pintu juga sama, kita tinggal pilih select. Kita tinggal pilih pintu, misalnya ada pintu yang standar kita pilih. Lalu kita drag ke sini, sama kita tinggal geser. Misal di sini akan diletakkan pintu juga. Maaf. Copy. Paste position. Oke, ini sudah. Kita sudah memasukkan bukaan-bukaan yang ada di sisi bangunan, di jendela kita sudah masukkan, pintu sudah kita masukkan. Selanjutnya misal teman-teman akan memasukkan furniture di sana, kita bisa tinggal pilih furniture and object. Nah, ini sudah ada template-nya juga. Misal kita pilih select, kita pilih katalog, di sini kita tinggal klik. Misal ini bangunannya adalah kantor, kita tinggal pilih kantor. Kita akan pilih meja, misal kita menggunakan yang standar. Kita klik saja. Setelah itu kita drag di modelnya. Kita tinggal rotate saja. Oke, misalnya diletakkan di sini. Misal teman-teman juga akan memasukkan objek yang lain, misal kursi. Kita menggunakan kita rotate. Sudah kelihatan posisinya. Misal kita tinggal ada beberapa unit, misal kita tinggal pilih, kita copy, sama kita letakkan mouse kita paste, kita geser-geser, pilih lagi copy, misal kita letakkan di sini juga ada. Kita tinggal rotate misal. Oke, ini sudah kelihatan layout furniture. Mungkin teman-teman juga akan memasukkan material gitu ya. Misal ini lantainya menggunakan material apa, dengan warna apa, atau mungkin dindingnya dicat dengan warna apa. Karena mungkin beberapa ada yang simulasikan atau mengevaluasi terkait dengan pengaruh warna terhadap tingkat pencahayaan di dalam ruangan. Kita tinggal pilih material, kita pilih, di sini ada katalog, kita pilih katalog material, di sini kita pilih indoor misal, kita banyak pilihannya, misal kita select ini ya, kita tinggal klik, setelah itu kita tinggal pilih play material, nanti kita sudah letakkan lantainya. Kalau kita misal akan menggunakan warna, kita tinggal select lagi, kita tinggal pilih color. Bisa kita menggunakan warna turquoise misalnya. Kita tinggal play material, misal dinding yang
Sini mungkin, sini. Seperti ini. Sudah kita masukkan warnanya. Oke, selanjutnya kita tadi sudah masuk di tab construction, dan berikutnya kita akan memasukkan cahaya ke dalam ruangan ini. Kita pilih light, tab berikutnya. Yang pertama akan kita evaluasi adalah terkait dengan natural lighting atau pencahayaan alami. Kita bisa pilih ini dulu teman-teman, light scene ini. Kita coba tuliskan. Misal kita simulasi pertama adalah terkait dengan natural lighting gitu ya. Bulan Maret. Oke. Teman-teman bisa menyeting di sini. Ini adalah posisi dari dialetnya, kondisinya seperti apa. Kita bisa pilih misal apakah langitnya dalam keadaan cerah atau rata-rata kondisi langitnya di situ seperti apa, atau yang berikutnya kita bisa isi langit dalam kondisi yang mendung. Kita mungkin pilih yang average saja, kita pilih. Misal kita pilih hari ini tanggal 25, asumsi di jam 12 siang. Kita pilih natural thing. Setelah itu kita bisa melihat bagaimana tingkat pencahayaan di sana. Kita tinggal klik start calculation. Kita klik, kita tunggu hasilnya. Ini berproses. Oke, hasilnya sudah keluar. Hasilnya adalah berupa garis-garis isoline yang menunjukkan tingkat pencahayaan di area tersebut dalam satuan lux. Kalau kita ingin lebih jelas lagi, kita tinggal pilih tab berikutnya, calculation object. Lalu kita pilih result on surface. Misal kita ingin melihat di area ini, di room 1, kita tinggal pilih. Selanjutnya kita pilih pencet false color. Nah, sini sudah kelihatan. Ya, di sini menunjukkan tingkat isoline dari area tersebut. Mungkin kita ingin menunjukkan di lokasi yang lain, di room 1 juga kita bisa tunjukkan, sama kita pencet isoline-nya, room 1. Kita bisa akan melihat di area yang room 3, tinggal kita pilih, kita pilih false color. Kita juga bisa lihat secara perspektifnya, lokasinya. Ini mungkin ada beberapa garis di isoline yang belum terlihat. Ini misal ini kan sudah jelas ini masuk dalam garis 300 lux, tapi yang ini kan belum kelihatan. Ini sudah 100 lux, tapi kita ingin mendeskripsikan misal ini berapa lux. Kita tinggal pilih objeknya. Di sini kita di bagian isoline tinggal kita pilih. Lalu kita pilih configure. Kita masukkan, misal kita ingin mendeteksi mana daerah yang 50 lux, kita masukkan. Atau di sini 200 lux ya, belum terdeskripsikan, kita tinggal pencet. 400 lux juga mungkin belum terdeskripsikan, kita bisa pilih di sana. Ini sudah lebih lengkap lagi. Ini mana yang 400, 300, 200. Ini yang 50 tadi belum terdeskripsikan. Mungkin ini sekitar, coba kita
cek lagi isolate-nya, apakah dia misal 25 lux, apakah dia sudah masuk di bawahnya itu berarti. Juga sama, kalau kita ingin melihat di sini, isolenya bisa kita tambahkan, misalnya 200 lux, kita masukkan, 50 lux, kita masukkan. Sudah akan terlihat daerah-daerah yang masuk di dalam 300 lux dan lain sebagainya. Juga sama, ini hanya terdeskripsikan 300 lux dan 500 lux. Untuk melihat yang lain kita tinggal pilih. Di konfigur ini kita bisa masukkan parameter yang lain. Oke, ini sudah kelihatan hasil simulasi terkait dengan natural lighting yang ada. Kita bisa melihat daerah-daerah mana yang masuk di dalam isoline 300 lux, 400 lux, 500 lux, dan juga yang di bawahnya 300 lux. Kita mungkin agar tidak mengganggu teks yang ini kita inginkan. Kalau teman-teman ingin men-save gambar ini, teman-teman tinggal pilih export, lalu save image. So this notice sudah terlihat hasilnya menunjukkan garis-garis isoline di dalam area ini. Lalu kalau teman-teman ingin menghitung luasannya, teman-teman bisa mengekspor file ini dalam bentuk misal pilih dalam format DXF. Teman-teman bisa coba buka, misal saya buka di Outlook-nya. Sudah kelihatan karena kita sudah save dalam format DWG. Nanti teman-teman bisa menghitung luasan area yang berada di dalam pencahayaan di atas 300 lux dibandingkan dengan luas area total di dalam lantai tersebut. Oke, itu yang pertama terkait dengan perhitungan untuk natural lighting. Yang berikutnya kita akan melihat terkait dengan daylighting. Yang akan kita lakukan adalah kita stop dulu perhitungannya karena kita akan menggunakan perhitungan yang baru. Berikutnya teman-teman harus meletakkan posisi lampunya di denah ini seperti apa. Kita pilih light scene. Nah, ini teman-teman memilih jenis lampunya. Biasanya kalau teman-teman pada awal menginstal Dialog, jenis lampunya di sini belum kelihatan. Teman-teman bisa mencari dulu lampunya di select. Teman-teman bisa mencari go to brand, merek apa yang akan dimasukkan. Kita misal menggunakan yang merek yang paling banyak kita temukan, misal Philips gitu. Selanjutnya kita download produk katalog. Otomatis akan terkoneksi ke webnya Philips. Lalu kita bisa milih produk lampu yang akan kita masukkan. Misal kita ada dua opsi di sini. Saya memilih yang paling sederhana, kita klik ini. Nah, kita bisa memilih jenis lampunya. Misal jenis lampu yang kita gunakan, misal untuk area office, kita pilih. Nah, di sana sudah ada pilihannya. Misal kita akan menggunakan yang tipe seperti ini, atau kita menggunakan tipe yang downlight atau yang tipe gantung seperti ini. Kita coba pilih yang tipe downlight, kita pilih view family. Setelah itu kita
Kita pilih, misal kita menggunakan yang ini ya, kita download file IS-nya. Otomatis terdownload. Setelah itu kita kembali lagi ke dialogsnya. Like tadi, kita tinggal masukkan di sini sebelah bawah ini import Luminary file. Teman-teman bisa memasukkan tadi file yang teman-teman download. Oke, otomatis lampunya itu akan masuk ke sini. Setelah itu kita tinggal bisa meletakkan lampunya, bisa kita langsung drag saja, kita letakkan. Bisa seperti itu, atau cara yang lain adalah kita menggunakan ini, draw polygonal arrangement. Kita tinggal pilih aja kira-kira konfigurasi lampunya akan diletakkan di mana saja, kita tinggal pilih. Di sini otomatis lampu-lampunya sudah terpasang kalau kita lihat. Tapi kita harus mengecek apakah lampu ini secara ininya sudah sesuai atau belum secara tingkat kerapatannya. Kita lihat, kita pilih. Di sini kita bisa memilih opsi estimate kalkulator. Di sini kelihatan ini target kita berapa misal 500 lux. Sedangkan ini adalah dengan konfigurasi seperti ini yang didapatkan sekarang adalah 685 lux. Kalau kita ingin mengefektifkan, kita tinggal klik apply again. Nah, ini otomatis jumlah lampunya akan berkurang dan ininya akan menyesuaikan dengan targetnya, mendekati dengan target. Lihat sekarang, oke, lampunya sudah terpasang. Kita juga akan memasang di ruangan yang lain, di kamar mandi. Nah, ini kalau tidak kita setting, kita lihat lampunya banyak sekali. Kita harus pastikan terkait dengan estimate kalkulator, padahal kita hanya butuh mungkin kamar mandi sekitar 300 lux. Sedangkan ini 3000. Kita tinggal cek play again, kecilkan. Sudah kelihatan. Lalu yang di tangga sama treatmentnya kita pilih. Kita lihat apakah sudah mendekati 200. Ini kita sudah meletakkan lampu yang ada di area tersebut. Lalu kita kembali ke simulasi. Ini kita misal akan menghitung daylighting. Oke, apa yang akan kita lakukan? Karena yang kita melihat adalah persentase daylighting, otomatis jumlah lampu kita asumsikan, kita matikan semua dulu lampunya. Kita pilih di sebelah sini, kita tarik ke bawah. Berarti tidak ada lampu yang menyala. Ini seperti tadi, tipe kondisi langitnya bisa kita atur, apakah dia sedang cerah atau rata-rata atau sedang mendung. Kita pilih average kayak di situ, lalu kita bisa langsung ke start calculation tersebut. Ini sudah muncul, kira-kira hampir sama dengan simulasi tadi. Setelah itu kita bisa, saya teman-teman butuh mengekspor, kita ekspor. Ekspor sama kayak tadi. New file, project. Nah, select dalam DXF, save. Nah, kita tinggal buka. Nah, di sini kita sudah bisa melihat
kita bisa menghitung untuk persentase daylighting, kita bisa menghitung jumlah lampu yang berada di dalam garis isoline 300 lux atau lebih dibandingkan dengan jumlah lampu total di area tersebut. Jadi kita sudah menghitung simulasi yang kedua terkait dengan persentase daylighting. Lalu yang terakhir adalah kita mensimulasikan kira-kira ketika lampu ini semua menyala, berapakah LPD-nya, light power density, yang dihasilkan dengan konfigurasi lampu seperti ini. Kita mungkin akan lanjutkan. Kita kembali ke live. Lalu kita pilih like scene baru lagi. Kita pilih di sini bisa artificial mati. Oke. Lalu kita masukkan, karena ini akan menggunakan pencahayaan buatan, otomatis kita pilih dulu tipe-tipe lampu mana saja yang akan menyala pada simulasi ini. Kita pilih create new luminate group. Di sini kita bisa select dulu lampunya. Kita tambahkan. Kita stop dulu simulasi yang sebelumnya. Kita pilih semua lampu, kita tambahkan. Oke, di sini berarti akan ada 27 lampu yang menyala di dalam simulasi ini. Kalau teman-teman akan membuat groupingnya juga bisa. Grouping dalam arti lampu kita pilih mungkin sebagian saja lampu yang menyala, kita bisa kita tambahkan create new luminary group, kita select lampunya. Nah, ini kita kurangi yang sini, kita tambahkan. Nah, otomatis 14 lampu ini akan masuk di dalam grup ini. Jadi kalau kita lihat yang grup 5 ini berarti lampu yang atas, ini berarti lampu yang di bawah. Oke, ini asumsi kita dalam simulasi ini kita nyalakan semua lampu di sana. Kalau teman-teman mau mematikan lampunya, tinggal diturunkan bawah ini. Kita asumsi semua menyala. Setelah itu ini juga kita asumsikan sudah menyala semua. Lalu kita start calculation. Oh ya, jangan lupa ini di setting ya, pas delay-nya ini karena oke, sudah selesai. Kita bisa ya, ini sudah kelihatan hasil simulasi ruangannya dengan menggunakan artificial lighting. Lalu sesuai dengan lingkup untuk perhitungan dengan artificial lighting yang akan kita lihat adalah LPD-nya, light power density-nya, apakah ini sudah sesuai atau belum. Kalau kita ingin melihat isolenya, kita juga bisa, kita tinggal pilih calculation, sama seperti tadi kita tinggal pilih calculation object, result on surface. Misal kita ingin melihat di dinding sini ininya berapa, kita tinggal kita bisa melihat garis isolenya. Misal kita juga ingin melihat di dinding sebelah sini, ya otomatis kan yang dekat lampu dia akan lebih ini ya, kita bisa seperti ini. Kalau teman-teman ingin menunjukkan kira-kira berapa tingkat pencahayaan di area dinding berdasarkan hasil simulasi dari pencahayaan buatan ini, atau mungkin di lantainya juga teman-teman bisa melihat. Agak berat kalau yang di sini. Oke, kita kembali saja. Terus, oke, diangkat.
Nah, ini terakhir kita bisa akan melihat terkait dengan LPD-nya. Kita melihat LPD-nya caranya gimana? Kita tinggal ke documentation, kita pilih. Nah, ini sudah jadi. Di sini bisa terbaca kira-kira berapa LPD-nya dari layout lampu yang seperti kita letakkan di sini, dan juga kita bisa melihat terkait dengan apa namanya jenis lampunya di seperti apa. Ini adalah untuk yang room 1. Room 1 tadi kalau kita kembali ke sini, kita tunjukkan room 1-nya. Ini room 1, berarti ini tadi yang di area kamar mandi. Kalau kita ingin melihat untuk yang area kerja, kita tinggal pilih aja summary yang di area 2. Nah, area yang tadi kita simulasikan. Nah, di sini bisa terlihat LPD-nya, light power density-nya adalah 5,97 watt per meter persegi. Ini bisa kita bandingkan dengan parameter yang tadi kita terangkan di presentasi pertama. Kalau tidak salah untuk ruangan kantor sekitar maksimal 12 watt per meter persegi, sehingga ini kita masih masuk sesuai dengan parameter yang ada. Kalau yang ini kenapa disilang? Karena ini adalah rata-rata pencahayaan di sana, 459. Ini sebenarnya masih masuk kalau kita melihat SNI adalah di 350 lux. Tapi karena tadi kita setting targetnya adalah 500 lux, otomatis dia akan tersilang begitu. Tapi kalau kita komparasikan dengan SNI, ini masih masuk, yaitu karena masih di 459 lux. Nilai power density-nya masuk, ini tingkat pencahayanya masuk. Lalu kita bisa save as, mungkin kalau kita akan save, kita save di PDF. Nah, oke. Kita bisa save. Nah, ini bisa jadi hasil simulasi. Untuk ruangan yang kedua tadi, kita bisa menunjukkan bahwa dengan layout pencahayaan seperti ini, secara tingkat pencahayaannya masih masuk kalau dibandingkan dengan SNI, tingkat LPD-nya juga masih masuk kalau kita bandingkan dengan apa yang kita presentasikan di awal tadi. Demikian teman-teman apa yang bisa saya bagikan di hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.